viral lantaran dirinya dituding telah melakukan penyimpangan seksual kepada Marlina Oktaria. Kini Mansyardin Malik, ayah dari Taki Malik, kembali diguncang dengan isu tak sedap, yang mana kini giliran wanita berinisial S saat ini muncul dan mengaku telah dilecehkan oleh Mansyardin Malik. Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum dari wanita berinisial S pun mengungkapkan jika kliennya tersebut telah mendapatkan perilaku yang bertentangan dengan agama yang diduga dilakukan oleh Mansyardin Malik. Ya, jadi kedatangan hari ini kami dari tim kuasa hukum Ibu Marlina maupun juga alhamdulillah hari ini ada seorang perempuan lagi yang berani angkat bicara untuk sesuatu hal yang tidak baik dan tidak pantas, tentunya bertentangan dengan agama yang dialami oleh klien kami. Ya, jadi sampai dengan saat ini ada dua dugaan korban dari bapak yang berinisial MM. Kalau klien kita yang pertama itu kan mantannya mantan. Kalau dibilang mantan juga maaf, belum ada putusan apapun ya, belum bisa dikatakan mantan. Tapi klien kami yang ibu ini justru itu yang buat saya luar biasa. Ya, barusan klien kami bercerita bahwa pertemuan mereka ini di saat Bapak MM ini masih menjalin hubungan suami istri dengan orang tua dari siapa namanya? Saya lupa. Taki lah katakan. Ya. Jadi ada suatu peristiwa yang kami juga akan laporkan ke Komnas Perempuan hari ini. Ya. Yang pasti berkaitan dengan masalah asusila, yang pasti berkaitan dengan apa yang sangat dibenci atau dilarang oleh agama. Tapi klien kami mendapat perlakuan tersebut, ya. Ini adalah satu bukti dan contoh ya. Ketika perempuan mengalami kekerasan, ya, mengalami tekanan, mengalami ketakutan, mengalami trauma, ya. Ini adalah satu contoh. Berbeda dengan klien kami, ibu yang berinisial M, yang dimana begitu dia merasakan seketika hal-hal yang tidak pantas, dia dengan penuh resiko dan banyak pertimbangan, dia berani mengungkapkan. Sehingga klien kami, ya, ini bisa dianggap, Ibu M ini bisa dianggap sebagai pahlawan wanita. Dia berani berdiri dan berbicara, menyampaikan satu hal yang kebenaran. Nah, alhamdulillah ini akhirnya klien kita, Ibu yang berinisial S ini, melihat di pemberitaan, dia pun, ya, alhamdulillah memberanikan diri. Ini tentunya satu contoh bahwa saya yakin banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini, ya, yang tidak terungkap karena perempuannya ketakutan, atau mungkin sekarang lagi zaman diancam dengan pasal undang-undang pencemaran, undang-undang ITE, walaupun peristiwa ini itu terjadi, ya Bu ya. Ibu ada kekhawatiran itu ya. Nah, jadi ini satu contoh. Ayo para orang-orang hukum, penegak hukum, khususnya para advokat, jangan pernah ya mengancam perempuan yang sedang mengalami satu peristiwa yang tidak enak, atau peristiwa dugaan perbuatan asusila atau pelanggaran pidana, dengan mengancam para perempuan untuk bungkam dengan pasal-pasal ITE atau pasal-pasal pencemaran. Ini salah satu contohnya. Kemunculan wanita yang berinisial S yang juga mengaku telah dilecehkan oleh ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik, kini kian disorot oleh netizen saat ini. Berbicara mewakili sang klien, Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum dari wanita berinisial S pun mengungkapkan jika kejadian yang dialami oleh kliennya tersebut berawal dari transaksi jual beli rumah yang berujung dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Mansyardin Malik. Ini sekilas yang kami dapatkan informasi ya dari ibu klien kita ini, bahwa pada saat mereka bertemu ini dalam satu kajian Bu ya, dalam satu kajian di mana ibu melihat
bapak ini sekeluarga ada bapak MM, ada istrinya, ada putra putrinya ya Bu ya, ada putra putrinya. Nah, jadi dari situ ada wacana dari seorang bapak MM ini ingin membeli rumah milik ibu ini. Ya, awalnya jadi bagaimana bisa nyambung ke ibu ini, ada Bapak MM ini ingin beli rumah katanya. Jadi Ibu S ini menyampaikan kepada kami selaku tim kuasa hukum bahwa dari bujuk rayu transaksi seolah-olah si Bapak M ini ingin membeli rumah Ibu S, ya dia bilang oke, kita ketemu di Jakarta saja, karena Ibu M rumahnya ini kan di daerah yang cukup jauh dari Jakarta, sehingga dia bilang udah ketemu aja di satu hotel lah di Jakarta. Nah, ibu ini percaya, oh ya sudah, ibu ini datang. Lalu, Pak, saya sudah di lobi hotel, kata klien kami. Lalu dia bilang, jangan di lobi hotel Bu, malu dilihat orang. Nah, dari situ saja sebenarnya sudah ada sesuatu yang ganjil. Kenapa mesti malu dilihat orang? Iya. Kalau hanya bertransaksi urusan rumah, kan tidak ada hubungan spesial atau bukan sedang ingin melakukan hal yang tidak baik. Nah, lalu klien kami yang berinisial S diminta untuk buka kamar hotel di hotel tersebut. Diminta untuk membuka satu kamar hotel. Ya, sehingga klien kami juga bilang, loh, kenapa mesti di kamar? Udah nanti kita biar ngobrolnya santai. Ya sudah, klien kita ini Ibu S membooking. Nah, membooking ini adalah satu bukti, ya, bahwa ada pertemuan mereka di dalam kamar. Jadi di booking, ya, melalui aplikasi, lalu ketemu mereka di atas. Nah, menurut keterangan klien kami, di atas itu tidak berbicara mengenai jual beli rumah atau transaksi rumah yang katanya mau dibeli oleh si Bapak M ini, ya. Tapi Bapak M ini malah melakukan istilahnya, apa sih bahasanya tuh? Bukan ya seperti itulah, berbicara tentang ibu ini gitu. Artinya di luar daripada koridor seyogyanya seorang mau membeli rumah, ya, di luar daripada itu, melenceng. Sampai sehingga klien kami itu merasa tersudut, ya, tidak berdaya, sehingga perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh agama terjadi, sehingga perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh agama terjadi. Permasalahan bertubi-tubi yang saat ini menimpa ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik, kini semakin rumit lantaran kehadiran wanita berinisial S yang muncul dan mengaku telah mendapatkan tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Mansyardin Malik. Terkait hal tersebut, Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum dari wanita berinisial S menegaskan jika dirinya akan melaporkan Mansyardin Malik kepada pihak kepolisian terkait kasus pelecehan seksual yang dialami oleh sang klien. Sementara itu, sebelumnya ayah Taki Malik pun membantah tudingan dari Marlina Oktaria yang menuding dirinya melakukan penyimpangan seksual. Makanya saya bilang, kalau pihak MM, ya, bersama kuasa hukumnya, ya, mengancam klien kami untuk mau melaporkan dugaan pencemaran nama baik lah, undang-undang ITE, saya sangat menyayangkan. Artinya apa? Seseorang yang datang ke kami, tentunya banyak kuasa hukum yang mendampingi ibu-ibu korban ini, tentunya kan kita wawancara, ya. Lalu kita melihat alat bukti, lalu kita melihat keterangan-keterangan saksi. Ketika memang itu peristiwa kami anggap sudah cukup untuk menjadikan satu persoalan hukum, tidak mungkin kami membiarkan klien kami untuk angkat bicara kalau hanya ingin merusak nama baik seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, atau membunuh karakter seseorang. Itu satu hal yang tidak mungkin kami izinkan, ya. Kami izinkan karena sudah kami analisa kebenarannya, bisa dikatakan 99% peristiwa itu ada.
didukung dengan alat-alat bukti, baik si Ibu M maupun si Ibu S. Ya, jadi tolong sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah mengancam klien kami, ibu-ibu yang pada berani bicara tentang kebenaran, karena mereka bicara tuh sudah lewat melalui screening kita, gitu loh. Jangan ingin membuka satu kebenaran dengan mengancam orang, mau melaporkan dengan pasal-pasal pencemaran, ITE. Jangan. Artinya sama saja pihak kuasa hukum Bapak itu ingin merusak tatanan hukum, tentunya perlindungan terhadap wanita dalam waktu dekat. Ya Mas ya? Ya, dalam waktu dekat. Kita koordinasi dengan pihak kepolisian, kita akan buat lapor. Itu saya katakan itu tidak benar sama sekali gitu ya. Ya, saya katakan dengan tegas ya, itu tidak benar sama sekali ya. Saya terus terang aja, saya mengatakan sekali lagi, tanggal 1 dia meninggalkan rumah, tanggal 6 saya datang ke sana, saya menjatuhkan talak ke dia secara lisan dengan dia berdua kan gitu ya. Saya pulang ya. Dan saya agak bingung itu tanggal 12 ya. Tanggal 12. Tanggal 12 itu tiba-tiba dia melakukan apa namanya? Nah, preskon ya di salah satu kafe ya di Jakarta Selatan. Justru saya diberitahu juga sama rekan-rekan wartawan kan gitu ya. Begitu saya lihat videonya saya kaget kan gitu ya. Dan bahkan yang saya agak bingung itu ada hasil visum segala kan gitu. Ya kan? Padahal dia berpisah sama saya itu sudah hampir setengah bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 12 kan gitu ya. Itu yang membuat saya bingung gitu loh. Ini visum yang mana kan gitu ya. Kan gitu ya. Gitu ya Pak ya? Betul. Jadi saya membantah dengan keras masalah itu adalah kebohongan besar. Berani kita, berani saya, ya, berani, ya. Jadi istilahnya kan makanya saya katakan dari awal ini adalah apa permasalahan rumah tangga ini. Saya sebenarnya tidak pengen sebenarnya ini terjadi mencuat ya. Tapi karena dia yang selalu apa namanya memulai dari awal kan gitu ya. Saya mencoba menahan nih. Ya mencoba menahan dari awal, tapi lama-kelamaan saya lihat nih saya harus bicara kan gitu. Makanya dari awal saya ceritakan ya kronologinya seperti itu gitu. Mungkin tambahan dari Pak Ali. Ya.